Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun Allah dengan Rahman Rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semuanya itu tidak ada kata-kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah SWT. Shalawat beserta salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebutkan saja nikmat Allah yang kita dapatkan: nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menentukan jumlah nikmat Allah, apalagi bahkan mungkin semua yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk menembus satu nikmat saja dari Allah. Namun betapa banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu sehingga lupa atas nikmat-nikmatnya. Kadang ketika nikmat itu hilang dari kita, baru kita merasakan betapa bernilainya kenikmatan tersebut. Yang ada kemudian hanyalah keluh kesah yang menjadi-jadi. Jika kita masih menjadi pribadi demikian, kita diperintahkan untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Jadi sikap kita terhadap semua nikmat Allah adalah tetap bersyukur kepadanya, karena bisa jadi satu saja nikmat Allah dicabut dari diri kita. Kita langsung mengadu, keluh kesah, dan bahkan memaki Allah. Kita lupa masih ada jutaan, miliaran, bahkan triliun nikmat Allah yang masih kita rasakan dan nikmati. Padahal sudah sangat jelas Allah terangkan dalam firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kriteria mukmin sejati, yang salah satunya adalah mereka orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan Rasulullah sangat memuji sikap tersebut. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyatakan keagungannya terhadap seorang muslim yang mampu bersyukur ketika ia mendapat nikmat dari Allah SWT dan mampu memposisikan dirinya layaknya seorang budak yang bisa menghargai perlakuan majikannya. Ia akan menerima dengan ikhlas segala perkaluan yang diberikan oleh majikan, dalam hal ini Allah SWT kepadanya. Syukur dalam Islam memang memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan interaksi antara seorang muslim dan dengan Tuhannya. Allah SWT berfirman, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembali. Di samping itu, syukur dengan perbuatan adalah ketika kita bisa menggunakan segala anugerah Allah SWT yang telah diberikan kepada kita untuk kerja-kerja nyata, digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Syukur pada tahapan ini adalah bentuk kesyukuran yang paling tinggi derajatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah. Bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.